Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Vina Violiana Tantri akan mempresentasikan PT kami yang berjudul Implementasi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, makna pembukaan bagi perjuangan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, serta sekaligus juga merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Poin kedua, makna setiap alinea pembukaan. Pada alinea pertama, makna yang pertama, kemerdekaan adalah hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi kemerdekaan orang haruslah tunduk pada kemerdekaan bersama sebagai bangsa. Itulah sebabnya yang diutamakan di sini adalah kemerdekaan bangsa, bukan individu. Hal ini bukan berarti hak individu ditiadakan, akan tetapi individu ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa dan dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Hak individu harus diartikan sebagai hak moral sesuai dengan kodratnya sebagai insan ciptaan Tuhan yang sama derajatnya. Makna yang kedua mengungkapkan suatu gugatan terhadap penjajahan. Karena penjajahan berarti mengingkari kesamadaerajatan manusia sesuai dengan firman Tuhan bahwa semua manusia diciptakan olehnya. Sebagai makhluk yang diciptakan yang maha adil, maka manusia pun mendambakan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, penjajahan harus ditentang dan dihapuskan. Makna yang ketiga adalah adanya aspirasi dan tekad bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sebelum bangsa Indonesia berjuang bersama-sama bangsa lain untuk menentang penjajahan di atas dunia, maka bangsa Indonesia terlebih dahulu sudah menyatakan kemerdekaannya. Makna alinea kedua. Pertama, suatu penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada tingkat yang menentukan dan momentum ini dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan ibarat sebuah jembatan emas yang baru mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur harus diwujudkan setelah pintu gerbang kemerdekaan itu dibuka. Dalam hubungan ini, sangat ditekankan arti merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga, secara bersama-sama harus diupayakan perwujudannya secara nyata. Makna alinea ketiga. Pertama, motivasi material kemerdekaan Indonesia, yakni supaya kehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka. Di samping itu juga menunjukkan adanya motivasi spiritual bahwa kemerdekaan itu bukanlah semata-mata hasil perjuangan secara fisik, tapi juga karena rahmat Tuhan. Yang kedua, pengukuhan atau pengulangan kembali proklamasi kemerdekaan. Ini menunjukkan hubungan antara proklamasi dengan pembukaan. Dengan demikian, pembukaan yang mengandung proklamasi tidak bisa diubah. Makna alinea keempat. Pertama, memuat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, memuat asas politik, yaitu negara yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, memuat ketentuan akan diadakannya Undang-Undang Dasar atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar.
Yang keempat, memuat dasar negara yaitu Pancasila. Poin ketiga, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Pertama, persatuan. Ini berarti Indonesia menganut aliran negara persatuan, bukan negara federal, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berarti negara beserta dengan seluruh rakyatnya mengatasi segala paham golongan serta paham perseorangan. Pemimpin-pemimpin negara serta badan pemerintah lainnya harus merupakan pemimpin sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita yang luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Negara tidak bersikap atau bertindak sebagai seorang yang maha kuasa, yang terlepas dari orang-orang yang berada di wilayahnya atau mempunyai kepentingan yang terlepas dari kepentingan warga negaranya. Kedua, keadilan sosial. Hal ini tampak jelas dalam rumusan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, yang diutamakan bukanlah kemakmuran orang seorang saja, melainkan kemakmuran masyarakat, sehingga seluruh masyarakat Indonesia menikmati hasil kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam hal pelaksanaannya, dipercayakan kepada penyelenggara negara, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berdasarkan kepada prinsip kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, pokok pikiran ini mewajibkan penyelenggara negara dan pemerintah untuk melihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur itu. Poin yang keempat, implementasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Pada alinea pertama, 1. Memberikan motivasi antar teman. 2. Hidup bernasionalisme. 3. Adil dalam menegakkan hukum. Pada alinea kedua, 1. Memperjuangkan kebenaran. 2. Bersatu dalam berkelompok. 3. Berusaha mencapai tujuannya. Pada alinea ketiga, 1. Selalu berdoa jika menghadapi masalah. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada alinea keempat, 1. Melindungi segenap bangsa. 2. Menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menjadikan negara Indonesia negara yang berdaulat. Sekian presentasi PPT dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.